Assalamualaikum teman-teman. Perkenalkan, nama saya Irga Triani, NIM 2020143261, kelas 2G, mata kuliah Konsep Dasar Bahasa dan Sastra Indonesia, Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Baiklah, pada video kali ini saya akan membahas tentang cara pengucapan jenis bunyi bahasa vokal dan konsonan. Huruf vokal adalah fonem yang dihasilkan dengan menggerakkan udara keluar tanpa rintangan. Huruf vokal merupakan huruf-huruf yang berdiri tunggal dan menghasilkan bunyi sendiri. Huruf vokal ini terdiri atas A, I, U, E, dan O. Huruf vokal ini sering juga disebut dengan huruf hidup. Untuk cara pengucapannya, huruf A penyebutannya di belakang huruf dan bersifat terbuka, seperti bunyi A pada kata apel. Dan E, posisi lidah depan tidak bundar, yaitu vokal yang diucapkan dengan mulut tidak membundar, melainkan terbentang lebar. Contoh, sate, gule, tape. I, huruf I terbagi menjadi dua, yaitu I kapital dan I tidak kapital. I tidak kapital merupakan vokal yang dimana ketika kita menyebut I berada di ujung lidah. Vokal ini merupakan I di atas. Contoh, pada kata ini. Dalam menyebutkan vokal I tidak membundar, melainkan melebar. Contoh, I. Dan I kapital merupakan vokal depan sama seperti I tidak kapital. Cara penyebutannya berada di ujung lidah. I kapital merupakan I di bawah. Contoh, kata urin. Di dada kita berasa ada sedikit getaran. Menyebut I kapital, mulut kita tidak membundar, melainkan melebar. Selanjutnya huruf O. O juga terbagi menjadi dua, yaitu O bulat dan O pecah. Untuk O bulat contohnya oto, toko, dan kilo. Karena vokal ini tidak dihambat oleh konsonan, maka pengucapannya bulat. Sedangkan O pecah contohnya pada kata toko. Kohnya adalah bunyi vokal pecah karena diapit oleh konsonan T dan H. U juga terbagi menjadi dua, yaitu U kapital dan U tidak kapital. U tidak kapital adalah vokal yang diucapkan dengan mulut membundar dan lidah diangkat setinggi mungkin mendekati langit-langit. Contoh, susu, lucu, dan aku. Pada kata ini tidak diapit oleh konsonan. U kapital adalah lidah belakang dengan posisi bundar, atau vokal yang diucapkan dengan mulut membundar dan lidah yang diangkat dalam ketinggian sepertiga bawah vokal tertutup. Contohnya, kapur, duduk, dan sumur. Pada kata ini diapit oleh konsonan lainnya. Sekarang kita lanjutkan dengan huruf konsonan. Huruf konsonan adalah fonem yang dihasilkan dengan menggerakkan udara keluar dengan rintangan. Terdapat pula istilah huruf konsonan, yaitu huruf-huruf yang tidak dapat berdiri tunggal dan membutuhkan keberadaan huruf vokal untuk menghasilkan bunyi. Huruf konsonan tersebut terdiri atas B, C, D, F, G, H, J, K, L, M, N, P, Q, R, S, T, P, W, X, Y, dan Z. Atau untuk mudah mengingatnya, yaitu seluruh huruf kecuali huruf vokal. Huruf konsonan sering pula disebut sebagai huruf mati. Untuk cara pengucapan huruf konsonan ini, pada huruf B, bibir atas menjadi artikulator pasif dan bibir bawah menjadi artikulator aktif. Ketika kedua artikulator ini bertemu, maka menghasilkan bunyi biladial.
yang dimana akan berbunyi B dalam kata bebek. C. Daun lidah sebagai artikulator aktif dan langit-langit keras sebagai artikulator pasif. Ketika artikulator aktif bertemu dengan artikulator pasif, maka menghasilkan bunyi alami alopalatal atau berbunyi c di dalam kata cherry. D. Apikal alveolet, bunyi yang dihasilkan oleh alveolum yang berarti gusi dan afek yang berarti ujung lidah. Contoh: dari, ada, dan hadir. F. Labiodental, dihasilkan oleh gigi atas dan bibir bawah, yang dimana disebut labiodental. Contoh: very. G. Dihasilkan oleh velum atau langit-langit lunak sebagai artikulator pasif dan dorsum atau pangkal lidah sebagai artikulator aktif. Bunyi ini disebut sebagai dorsovelar. Artikulator aktif menyentuh pada artikulator pasif dan menghasilkan bunyi g pada kata gajah. H. Dihasilkan oleh pangkal tenggorokan, sebuah rongga pada ujung saluran pernapasan yang ujungnya ada sepasang pita suara. Pita suara ini terbuka lebar, agak lebar, sedikit lebar, tertutup rapat, tergantung udara yang kita keluarkan. Contoh pada kata harimau. J. Huruf J merupakan konsonan laminopalatal yang dihasilkan oleh bagian tengah lidah. Lamines sebagai artikulator dan langit-langit keras. Plantum sebagai artikulasi dan bunyi yang dihasilkan seperti J untuk kata jalan. K. K merupakan konsonan dorsovelar yang dihasilkan oleh ujung lidah. Dorsum sebagai artikulator dan langit-langit lembut sebagai titik artikulasi dan bunyi yang dihasilkan seperti ke untuk kata kambing. L. L merupakan konsonan artikel alveolus yang dihasilkan dengan menaikkan lidah ke langit-langit sehingga udara terpaksa diaduk dan keluarkan melalui kedua sisi lidah, dan bunyi yang dihasilkan seperti lekas dan alas. M merupakan konsonan nasabiladial, bunyi yang dihasilkan dengan mempertemukan kedua buah bibir. Karena dua buah bibir sama-sama bergerak, cara penyebutannya adalah N merupakan konsonan nasal apikal alveolat, adalah konsonan yang terjadi ketika artikulator aktifnya ujung lidah dan artikulator pasifnya gusi. Cara penyebutannya N. P. Huruf P merupakan bunyi bila dia hambat tak bersuara. Contohnya P, Q. Huruf Q termasuk bunyi yang dihasilkan oleh belakang lidah dan letak upula. Contohnya kuh. R. Huruf R termasuk bunyi apikal alveolar, bersuara dan bergetar. Contohnya hur. S. Laminopalatal. Laminopalatal berasal dari platum dan laminum. Platum artinya langit-langit keras dan laminum artinya daun lidah. Platum bersifat pasif sedangkan laminum bersifat aktif. Bunyi laminum palatal hambat tak bersuara. Contoh es pada kata sakit, asal, dan asas. T. Bunyi apikal alveolar. Apikal alveolar berasal dari afek dan alveolum. Afek yang berarti ujung lidah, alveolum yang berarti gusi. Afek merupakan artikulator aktif, sedangkan volum merupakan artikulator pasif. Apikal alveolum merupakan hambat tak bersuara t. Contohnya tutup. P. Konsonan geseran labiodental terjadi jika artikulasi aktifnya bibir bawah dan artikulator pasifnya gigi atas. Bunyi yang dihasilkan V. W. Semivokal, yaitu semivokal biladial, terjadi jika artikulator aktif bibir bawah dan artikulator pasif bibir atas. W. Contohnya pada kata wakil, awal, dan lewat. X. Termasuk konsonan geseran disepolar.
Konsonan ini jika artikulator aktifnya pada pangkal lidah dan artikulator pasifnya langit-langit lunak. Bunyi yang dihasilkan yaitu khawatir dan akhir. Y termasuk dalam bunyi pantul yang dibentuk dengan depan lidah menyentuh atau mendekati langit-langit. Contoh, Z. Huruf Z termasuk dalam bunyi alveolar, yaitu ujung lidah mendekati gusi seperti huruf S, tapi pada getaran pada pita suara. Contohnya Z. Baik, itulah pengertian mengenai cara pengucapan bunyi bahasa vokal dan konsonan. Saya akhiri, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.